hipotermia di sini kita harus mengetahui dulu mengeringkan bayi baru lahir segera setelah lahir, di mana bayi lahir dengan tubuh basah oleh air ketuban. Aliran udara melalui jendela atau pintu yang terbuka akan mempercepat terjadinya penguapan dan bayi lebih cepat kehilangan panas pada tubuh. Akibatnya akan timbul serangan dingin yang merupakan gejala awal dari hipotermia. Bayi kedinginan biasanya tidak memperhatikan gejala awal gigil oleh karena kontrol suhunya yang belum sempurna. Hal ini menyebabkan gejala awal hipotermia seringkali tidak terdeteksi oleh ibu ataupun keluarga ataupun penolong dari persalinan. Kemudian hipotermia sendiri di sini pengertiannya adalah suatu keadaan bayi yang mengalami penurunan suhu di bawah normal, yaitu suhu bayi yang mengalami hipotermia adalah suhu di bawah 36,5 derajat Celcius. Kita tahu bahwa suhu normal itu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Hipotermia menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya metabolik anaerobik, di mana di situ ada peningkatan kebutuhan oksigen, mengakibatkan hipoksemia dan berlanjut bisa terjadi kematian pada bayi. Kemudian ada beberapa bayi yang dilahirkan yang menjadi rawan terjadinya hipotermia, yaitu bayi lahir prematur, bayi lahir dengan BBLR, bayi dalam kondisi yang sakit, kemudian bayi lahir dengan asfiksia, hipoksia, sepsis, dan hipoglikemia. Kemudian untuk gejala-gejala bayi yang mengalami hipotermia adalah bayi tidak mau minum atau menetek, bayi tampak lesu dan mengantuk saja, tubuh bayi terasa dingin, denyut nadi di bayi lemah, kemudian adanya letargi atau aktivitas bayi berkurang, bibir dan kuku kebiruan, serta dalam keadaan berat, denyut jantung si bayi menurun dan kulit bayi bisa mengeras. Kemudian untuk penyebab bayi yang mengalami hipotermia adalah bisa karena lingkungan yang terlalu dingin atau suhu ruangan yang terlalu dingin. Kedua, bisa karena bayi dalam keadaan basah atau tidak berpakaian, dan bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah atau kurang. Dan di sini juga berhubungan dengan mekanisme kehilangan panas pada bayi, yaitu terbagi atas 4, ada radiasi, ada konduksi, ada konveksi, dan ada evaporasi. Yang pertama adalah radiasi, di mana radiasi merupakan panas tubuh bayi memancar ke lingkungan sekitar yang lebih dingin atau dari objek ke panas bayi. Misalnya di sini adalah bayi diletakkan di ruangan yang dingin, bayi dibiarkan telanjang, dan bayi ditimbang tanpa pengalas. Kemudian yang kedua, konduksi. Konduksi adalah panas tubuh diambil oleh suatu permukaan yang melekat di tubuh. Panas tubuh pada bayi merambat dari kulit tubuh bayi ke permukaan yang lebih dingin. Misalnya di sini untuk konduksi adalah pakaian atau popok bayi yang basah tidak langsung diganti, atau menyentuh bayi dengan tangan yang dingin. Kemudian untuk konveksi. Konveksi di sini adalah panas tubuh mengalir bersama aliran udara di sekeliling bayi. Misalnya di sini adalah bayi yang dilahirkan di kamar yang pintu dan jendelanya terbuka, atau bayi diletakkan di dekat dengan kipas atau AC. Kemudian evaporasi adalah panas tubuh bayi menguap bersama cairan atau air ketuban yang membasahi kulit bayi. Kehilangan panas tubuh melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara karena bayi baru lahir itu masih diselimuti oleh air atau cairan ketuban atau amnion. Misalnya di sini adalah bayi baru lahir tidak segera dikeringkan setelah lahir.
Kemudian untuk klasifikasi dari hipotermia adalah ada hipotermia sedang, yaitu suhunya 32 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius, ditandai dengan adanya gangguan nafas, kemudian bayinya letargi dan malas minum. Hipotermia berat adalah suhu bayi yang kurang dari 32 derajat Celcius, ditandai dengan kulit bayi yang mengeras, kemudian nafas pelan dan dalam. Kemudian kalau suhu bayi yang tidak stabil, yaitu suhu 36 sampai 39 derajat Celcius, kemungkinan bayinya mengalami sepsis. Kemudian masuk ke langkah-langkah. Ya, di sini untuk langkah-langkah yang harus dilakukan adalah persiapan alat, persiapan pasien, persiapan lingkungan, dan persiapan diri. Untuk persiapan alatnya yang disiapkan di sini adalah ada status pasien atau alat tulis, kemudian baju ganti bayi, kemudian ada stetoskop, kemudian ada bak instrumen berisi handscope, kemudian ada termometer dan 3 buah gelas untuk membersihkan korentang, kemudian ada 1 set untuk pemasangan oksigen, kemudian 1 set untuk pemasangan infus, kemudian ada 1 set untuk pemasangan OPT, kemudian ada tempo, ada APD lengkap, kemudian kemudian ada tempat sampah limen, sampah medis dan non medis, kemudian beserta dengan ember berisi larutan kopi. Selanjutnya adalah persiapan pasien, melakukan pendekatan dengan tenang kepada pasien dan keluarga. Jadi kita informasikan kepada pasien, yaitu kepada ibu atau keluarga, bahwa bayi di sini mengalami hipotermi, sehingga kita akan melakukan tindakan penanganan untuk mengembalikan suhu tubuh bayi. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan lingkungan, yaitu kita menutup tirai, jendela dan pintu. Kemudian kita menghangatkan ruangan dengan memberikan lampu ya, untuk tempat. Kemudian kita siapkan juga untuk letak bayi ya, nanti di suhunya adalah sekitar 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kita melakukan persiapan diri, yaitu memakai APD lengkap. Setelah pakai APD, kemudian kita melakukan cuci tangan. Kita melakukan cuci tangan, yaitu kita sing-singkan baju, kemudian buka semua perhiasan, kemudian kita basahi tangan, kemudian pencet sabun, menggosok dari telapak tangan, punggung, sela-sela jari, kemudian jempol, kemudian kita belas dengan gerakan yang sama. Setelah itu kita bersihkan menggunakan handuk atau tisu sekali pakai. Melakukan cuci tangan, kita masuk ke penanganan untuk bayi yang mengalami hipotermi berat, yaitu suhunya kurang dari 32 derajat Celcius. Kita pakai masker, kita menyiapkan
yang dingin dan basah pada bayi bila perlu. Berikan pakaian yang hangat, akan pakai dan selimuti dengan selimut yang hangat. Kalau perlu, baju yang diganti adalah yang sudah selesai disetrika. Bajunya kita ganti, kita segera hangatkan bayi dengan menggunakan pemancar panas yang sebelumnya telah dihangatkan. Gunakan inkubator atau ruangan hangat bila perlu. Kemudian, hindari paparan panas yang berlebihan dan posisi bayi sering diubah saat bayi di dalam inkubator dengan cara dimiringkan kanan, kemudian kiri atau tengkurap dengan kepala menoleh atau tidak tengkurap kepalanya biar tidak tertutup. Bila bayi mengalami gangguan nafas, yaitu frekuensi nafas lebih dari 60 kali per menit dan kurang dari 30 kali per menit, kemudian ada retraksi dada dan bayi merintih, kita periksa menggunakan stetoskop. Maka yang akan kita lakukan adalah yaitu pemasangan oksigen, kemudian pasang jalur IV atau infus dan beri cairan infus sesuai dengan dosis ruamatan. Dan pipa infus tetap terpasang di bawah pemancar panas untuk menghangatkan cairan. Periksa kadar glukosa darah. Bila kadar glukosa darah kurang dari 45 mg per dl, maka tangani bayi dengan penata laksanaan hipoglikemia. Nilai bayi untuk tanda kegawat daruratan, misalnya bayi ada gangguan nafas, bayi kejang, atau bayi tidak sadar setiap jam. Dan nilai juga kesiapan bayi untuk minum setiap 4 jam sampai suhu tubuh kembali ke batas normal. Ambil sampel darah dan beri antibiotika sesuai standar pelayanan untuk penanganan sepsis. Anjurkan menyusu segera setelah bayi siap kepada ibunya. Bila bayi tidak dapat menyusu, berikan ASI perah dengan menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum, yaitu menggunakan pipet atau disendok. Apabila retraksi menelan pada bayi tidak baik, maka kita lakukan pemasangan pipa lambung atau OGT dan beri ASI perah begitu suhu bayi mencapai 35 derajat Celcius. Kemudian kita periksa suhu bayi lagi setiap 1 jam atau setiap jam. Bila suhu naik paling tidak 0,5 derajat Celcius per jam, berarti upaya menghangatkan pada bayi berhasil.
Kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan suhu bayi setiap 2 jam. Kemudian periksa juga suhu alat yang dipakai untuk menghangatkan bayi dan suhu ruangan setiap jam. Kemudian kita cek lagi suhu tubuh bayi. Ternyata suhu bayi sudah kembali normal, ya. Maka lakukan perawatan lanjutan untuk bayi. Pantau bayi selama 12 jam kemudian dan ukur suhunya setiap 3 jam. Pantau bayi selama 24 jam setelah penghentian antibiotika. Bila suhu bayi tetap dalam batas normal dan bayi sudah bisa minum dengan baik dan tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan bayi di rumah sakit, bayi dapat dipulangkan dan nasihati ibu bagaimana cara menjaga agar bayi tetap hangat. Kita nasihati pada ibu cara menghangatkan bayi atau menjaga agar bayi tetap hangat selama di rumah. Hangatkan bayi di bawah lampu, sering susui bayi sesering mungkin atau secara anumen, dan apabila baju atau popoknya basah segera diganti. Itu adalah penanganan pada bayi yang mengalami hipotermia berat, yaitu suhu tubuh kurang dari 32 derajat Celcius. Kemudian untuk penanganan pada bayi yang mengalami hipotermia sedang, yaitu suhu tubuh 32 sampai 35 derajat Celcius. Pertama, kita ganti pakaian bayi yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat, memakaikan bayi topi dan selimut dengan selimut yang hangat. Bila perlu, pakaian dan selimut kita belikan terlebih dahulu. Bila ada ibu dan pengganti ibu, anjurkan menghangatkan bayi dengan melakukan kontak kulit dengan kulit atau perawatan bayi lekat dengan metode kanguru. Prinsip dasar metode kanguru mengganti perawatan BBLR dalam inkubator. Ibu diidentifikasi sebagai kanguru yang dapat mendekap bayinya secara sesakma dengan tujuan mempertahankan suhu bayi secara optimal. Suhu yang optimal diperoleh dengan adanya kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibunya secara kontinu. Ibu berfungsi sebagai host atau indung bagi bayi. Posisi bayi dalam kantong kanguru adalah tegak atau vertikal pada siang hari ketika ibu berdiri atau duduk, dan tengkurap atau miring pada malam hari ketika ibu berbaring atau tidur. Bila tidak ada ibu atau pengganti ibu, maka bayi kita hangatkan kembali dengan menggunakan alat pemancar panas atau inkubator. Gunakan inkubator dan ruangan hangat bila perlu. Kemudian periksa suhu alat penghangat dan ruangan hangat. Beri ASI perah dengan menggunakan salah satu alternatif cara pemberian susu dan sesuaikan pengaturan suhu. Setelah suhu tubuh bayi kembali normal, maka lakukan perawatan lanjutan untuk bayi. Pantau bayi selama 12 jam kemudian dan ukur suhunya setiap 3 jam sekali. Bila suhu bayi tetap dalam batas normal dan bayi minum dengan baik dan tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan di rumah sakit, bayi dapat dipulangkan dan nasihati ibu bagaimana cara menjaga agar bayi tetap hangat selama ada di rumah.
pasca tindakan, setelah selesai kita melakukan penanganan pada bayi hipotermia, kita rapikan peralatan, pisahkan peralatan bekas pakai sesuai dengan jenisnya. Kemudian kita melakukan pelepasan APD. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Pertama cucikan baju, kemudian kita basahi dengan sabun, mulai digosok dari telapak tangan, kemudian gelas. Setelah kita melakukan cuci tangan, kemudian kita jangan lupa untuk melakukan observasi, yaitu mencatat hasil dan tindakan yang sudah kita lakukan. Demikianlah ini Oh